Siapa memuji nama Tuhan hari ini ya? Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang udah siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau kasih gerakan yang terbaik buat Tuhan Yesus, oke? Oke. Kita mau nyanyi lagu ini sama-sama ya. Dari bawah dulu ya. Jongkok dulu sama-sama. Siap. Pintar, turun. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang sekarang. Pintar, lagi-lagi. Ku selam, selam, selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Loncat ke kanan. Kau ada, sekarang ke kiri. Di kiri. Good. Di atas dan di bawah kau ada. Mana senyumnya? Suka kau ada. Hahaha. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Sekarang kita mulai dari awal lagi ya. Jongkok lagi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Loncat ke kanan. Go, ke kiri. Di kiri. Di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyum yang terbaik adik-adik. Hahaha. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Di kanan. Di kanan kau ada. Di kiri. Di kiri. Good. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Hahaha. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Good job adik-adik. Pintar, di kiri lagi. Kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Hahaha. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena siapa? Engkau Yesusku. Sekali lagi bilang. Karena Engkau Yesusku. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Adik-adik kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, di lagu tadi kita belajar ya adik-adik. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, Tuhan Yesus ada buat kita. Dia nyata dalam hidup kita adik-adik. So, hari ini kita sama-sama sembah Tuhan yuk. Kakak mau ajak adik-adik semua, kita mau keluarin suaranya buat Tuhan Yesus. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan yuk. Sambil angkat kedua tangannya, tutup matanya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan
Sekali lagi adik-adik katakan tiada terduga. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, angkat kedua tanganmu. Nyataanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Angkat kedua tanganmu yang tinggi adik-adik, katakan. Nyataanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Sekali lagi katakan, arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik. Dan sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat penjagaan-Mu, buat setiap kami. Sebentar kami mau dengar isi hati-Mu, Tuhan pimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, sama-sama katakan, amin. Hai kids, ketemu lagi sama Kak Kesya hari ini. Siapa yang di rumah punya binatang peliharaan? Wah, sepertinya banyak nih adik-adik yang punya. Sama nih, kakak juga punya binatang peliharaan loh. Kakak kasih mereka makan, kakak ajak binatang peliharaan kakak main. Kakak juga kasih tempat tinggal yang nyaman buat binatang peliharaan kakak. Nah, kalau adik-adik di rumah sama nggak nih cara peliharanya kayak kakak? Ngomong-ngomong tentang binatang, hari ini Kak Kesya mau firman tentang satu tokoh Alkitab yang juga punya binatang yang banyak banget. Dan dia tuh punya banyak pengurus juga untuk mengurus binatangnya. Namanya Ayub. Ayub itu seorang yang sangat setia, jujur, dan takut akan Allah. Bahkan dia hidup sampai usia 140 tahun loh adik-adik. Tuhan Yesus itu sayang banget sama Ayub. Di masa mudanya, Tuhan kasih kekayaan yang berlimpah, hidup yang enak, semua tercukupi. Keluarganya pun dilindungi Tuhan. Bahkan semua yang dilakukan Ayub, Tuhan buat berhasil. Tapi adik-adik, suatu kali Tuhan mengizinkan iblis datang untuk mencobai Ayub. Kira-kira cobaan apa aja ya yang iblis kasih ke Ayub? Ada yang bisa jawab nggak nih? Yaps, betul banget. Cobaan yang pertama, para pencuri datang dan mengambil semua lembu-lembu Ayub dan juga membunuh para pekerja. Cobaan yang kedua, ada api dari langit yang membuat domba dan para pekerja menjadi mati. Cobaan yang ketiga, datang sekelompok pencuri, mengambil unta-unta dan membunuh para pekerja. Dan cobaan yang terakhir, yang keempat, adanya puting beliung yang membuat tempat pesta runtuh dan semua anak-anak Ayub meninggal. Mungkin kamu bingung, katanya Tuhan itu sayang sama Ayub. Tapi masa sih nggak bisa cegah semua cobaan itu? Walaupun begitu, Ayub tetap mau setia. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan.
Bahkan di saat istrinya mengutuk Tuhan, ia tetap tekun berdoa. Dan di saat teman-temannya meninggalkan Ayub, dia tetap mau mengampuni loh adik-adik. Firman Tuhan minggu lalu bilang, semua masalah yang terjadi di hidup kita itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kasih lihat ke iblis kalau kita itu anak yang setia, anak yang terus mau bertahan dan berharap sama Tuhan. Nah, sama kayak Ayub, Tuhan mau buktiin ke iblis kalau Ayub itu adalah hambanya yang setia, yang akan terus berharap sama Tuhan. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa jadi jawaban nih, kenapa sih Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi di hidup kita. Yang pertama, Tuhan mau kita lebih mengenal Dia. Kenal sama Tuhan itu gak susah kok. Adik-adik bisa mulai dari membaca firman. Tapi jangan lupa untuk siapin hati serta telinga buat denger apa yang Tuhan mau sampaikan buat kamu. Nah, tapi bukan cuma denger ya. Kita juga harus lakuin firman itu supaya orang-orang bisa kenal Tuhan lewat perbuatan kamu. Yang kedua, Tuhan mau kita lebih mengandalkan Dia. Mengandalkan dengan cara berdoa dan berserah. Karena ketika kita berdoa, Tuhan akan menghibur dan memberikan kekuatan sama kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dan berserah itu bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu mengizinkan Tuhan yang berencana di hidup kamu. Yang ketiga, Tuhan mau kita bertumbuh bersama-sama dengan Dia. Dengan adanya ujian, Tuhan mau nunjukin kalau Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan yang luar biasa di hidup kamu. Sehingga kamu bisa menjadi terang dan bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Nah, dari alasan-alasan ini, kita bisa tahu kalau Tuhan mengizinkan suatu cobaan terjadi di hidup kamu bukan karena iseng loh, tapi karena Dia mau kita sadar kalau Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita bisa sayang sama binatang peliharaan kita, apalagi Tuhan Yesus, Dia kan Bapa kita, Dia pasti sayang sama kita. Bahkan Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Adik-adik, kita percaya kalau Dia itu Bapa yang nyata, Bapa yang selalu menjaga kamu dan Dia dekat dengan kita. Dia ada di dalam hati kamu. Meskipun kamu gak bisa lihat, tapi kita semua bisa ngerasain kasih-Nya loh. Karena Tuhan udah tinggal di dalam hati setiap kita mau andelin Tuhan, kita mau libatin Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat kita lagi sedih, kita lagi senang, kita marah, atau bahkan bete. Dengan keadaan apapun, kita tetap mau andelin Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti Ayub, di waktu kondisi dia yang sedang tidak baik-baik aja, dia tetap mau berharap dan gak tinggalin Tuhan kok. So adik-adik, mulai hari ini kita belajar ya untuk mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan perasaan kamu, firman Tuhan hari ini selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Tuhan selalu ajar kami untuk kami mau terus mengandalkan Tuhan, untuk kami terus mau setia sama Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini boleh bertumbuh di dalam hati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom parents, bullying kembali marak akhir-akhir ini. Apapun bentuknya, bullying di dunia nyata atau dunia maya bila sering terjadi akan dapat menimbulkan dampak yang sangat merusak. Mengendalikan bullying dapat menjadi hal yang penting bagi kesejahteraan anak. Berikut adalah beberapa hal yang perlu parents ketahui sebagai orang tua tentang bullying. Dan yang pertama, tentang definisi. Penting untuk mengetahui cara mendefinisikan bullying dan cyberbullying. KPAI mendefinisikan bullying sebagai kekerasan fisik dan psikologi yang berjangka panjang yang dilakukan oleh seorang atau kelompok terhadap individu yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana keinginan untuk melukai atau mengikuti apa yang diinginkan orang tersebut membuat korbannya tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya. Cyberbullying terjadi saat perundungan melalui teknologi dan perangkat seperti komputer, tablet, dan ponsel. Jenis perundungan ini seringkali mencakup komentar yang merusak dan menyakitkan. Hal ini dapat terjadi di media sosial, di blog, melalui email, atau pesan teks.
Bullying yang paling sering dialami anak terjadi di dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bullying fisik. Penindasan fisik meliputi gerakan atau kontak fisik antara pelaku dengan korban. Jenis penindasan ini dapat berupa memukul atau mendorong, kemudian menendang, menyikut, menjegal, meludahi, merusak barang milik orang lain dengan sengaja, dan melakukan gerakan kasar. Mengancam akan menyakiti secara fisik juga merupakan tindakan penindasan secara fisik. Yang kedua adalah bullying verbal. Penindasan verbal mencakup makian, ejekan, ancaman, dan komentar yang tidak senonoh, khususnya yang berbau seksual atau rasial. Yang ketiga, bullying secara sosial. Penindasan sosial menciptakan ketegangan dan isolasi dari kelompok sebaya seseorang. Jenis penindasan ini dapat mencakup gosip, menyebarkan rumor, menyebabkan rasa malu, kemudian memberitahu orang lain untuk tidak berteman dengan orang tersebut. Sengaja mengucilkan mereka dari kelompok sosialnya dan menyabotase upaya mereka untuk menjadi bagian dari kelompok sosial yang berbeda. Kemudian hal yang perlu diketahui oleh parents mengenai bullying yaitu statistik mengenai bullying. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa bullying bukanlah masalah yang serius yang akan terjadi pada anak. Kenyataannya, bullying dapat terjadi pada siapa saja, meskipun beberapa kelompok anak-anak dan remaja lebih rentan terhadapnya. Statistik berikut dari UNICEF pada tahun 2020 menunjukkan seberapa umum penindasan di dunia nyata dan juga dunia maya, serta siswa mana yang cenderung menjadi sasaran. Datanya adalah sebagai berikut. 2 dari 3 anak perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya 1 jenis kekerasan selama hidupnya. Kemudian 3 dari 4 anak-anak dan remaja yang pernah mengalami salah satu jenis kekerasan atau lebih melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman sebayanya. 45% anak muda Indonesia berusia 14-17 tahun pernah mengalami cyberbullying. Dan jenis perundungan yang sering dialami adalah perundungan verbal 79%, diikuti oleh perundungan sosial 50%, perundungan fisik 29% dan perundungan cyber 25%. Kemudian info lainnya yang perlu parents ketahui, poin yang ketiga, tanda-tanda bullying sudah terjadi. Jika anak menjadi korban perundungan, parents mungkin melihat adanya perubahan dalam kebiasaan dan perilaku mereka. Beberapa tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Muncul cedera yang tidak dapat dijelaskan oleh anak, kemudian sering mengeluhkan sakit atau sakit kepala ataupun sakit perut. Anak-anak juga berpura-pura sakit untuk menghindari sekolah. Ada perubahan kebiasaan makan dan tidur. Anak cenderung menghindari dari situasi sosial, kemudian menghindari orang-orang yang dulunya adalah teman-temannya. Anak cenderung jadi rendah diri, kemudian kehilangan barang-barang pribadi, mengalami penurunan dari prestasi akademiknya, kemudian juga anak memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Begitu pula jika anak kita menjadi pelaku bullying. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa mereka mungkin menunjukkan sikap yang agresif kepada orang lain. Tanda lainnya adalah sebagai berikut. Anak sering terlibat di dalam perkelahian dan masalah di sekolah, menunjukkan perilaku yang agresif. Kemudian anak mempertahankan persahabatan dengan anak-anak lain yang melakukan bullying. Dan mereka sangat mementingkan reputasi dan popularitas mereka di sekolah. Parents bisa waspada terhadap tanda-tanda bullying yang mungkin terlihat pada anak-anak dan remaja kita. Menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dapat membantu parents mendeteksi dan menghentikannya sejak dini. Minggu depan kita akan membahas beberapa poin penting lainnya yang perlu parents ketahui seputar isu bullying. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Engkau yang hidup, Engkau yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Selamatkanlah Tuhan lebih banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, agar lebih banyak orang yang mengalami kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, nyatakanlah diri-Mu lebih lagi di tengah-tengah kami, lewat Opa Niko, hamba-hamba-Mu, dan kakak-kakak. Pakai kami semua Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu, agar kami bisa menceritakan kebaikan-Mu. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.